Ini loh gua Belandanya. Simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel Silmi Sidki. Kali ini kami akan ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau sering disebut Tahura Juanda. Keluar tol Pasteur langsung kita menuju ke Jalan Dr. Junjunan, lalu masuk ke Jalan Layang Pasopati, lalu kita tinggal ikutin saja penunjuk arah yang terdapat di sepanjang jalan atau menggunakan Google Map juga bisa ya. Kemudian belok ke Jalan Dago Bawah. Dari Simpang Dago terus aja kita ke atas lagi. Harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena banyak sekali pesepeda yang sedang melaksanakan aktivitas di Ahad paginya ini. Dari Terminal Dago yang di sebelah kanan ini kita masih terus ke atas. Nah ini yang ke sebelah kiri ke bawah itu menuju ke Lembang melalui Punclut. Kita lurus terus ke atas, bercabang lagi jalannya yang ke sebelah kiri itu ke Maribaya. Kita ambil yang kanan 600 meter. Alhamdulillah sudah sampai ke tempat tujuan kita. Ini adalah gerbang utama yang dari Jalan Dago. Dan ini tempat parkirnya lumayan luas ya teman-teman. Tiket kendaraan untuk motor itu Rp5.000 dan untuk mobil Rp10.000. Tiket parkir ini langsung dibayar di loket tiket. Tapi di gerbang masuk ada beberapa orang pengelola parkir dan kita bayar seikhlasnya saja. Kemarin kami bayar di luar ini sebesar Rp5.000. Kita lihat di gerbang loket sudah mulai mengular antriannya. Tiket masuknya Rp17.000 dan untuk anak di bawah 5 tahun belum dikenakan tiket. Pos informasi dan pengaduan. Ada juga peta objek wisata di dalam Tahura ini ada apa saja. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau sering disebut Tahura Juanda atau THR Juanda merupakan salah satu wisata alam yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kecil. Ini di bawah jembatan. Gua Belanda dan gua Jepang. Kita belok kanan dulu. Tidak usah khawatir kalau nggak bawa perbekalan, karena di sini juga banyak warung-warung yang menyediakan makanan, minuman. Di bawah ada jalan kecil untuk menuju ke Gua Jepang. Sedangkan kami lewat jalur utama karena tujuan pertama kami adalah ke Gua Belanda terlebih dahulu. Ini parkiran yang dari belakang. Jadi tadi kan kita masuk lewat tadi kita masuk belok kiri. Nah, ini yang lurus. Nah, ini parkiran yang di belakangnya. Kita ke Gua Belanda ya. Nah, ketemu jalannya di sini. Misalnya tadi kita ke Gua Belandanya lewat jalan bawah yang gang tadi itu, ketemunya di sini, tetap di sini.
Ini kita sudah sampai di Gua Belandanya. Seperti itu dari luarnya, teman-teman. Gua Jepangnya tadi udah kelewat ya, yang jalan ke bawah tadi. Jadi tujuan kita ke Gua Belanda dulu. Nanti pulangnya insya Allah kita ke Gua Jepang. Kesana lagi tuh ada Taman Rusa, teman-teman. Nanti kita masuk ya ke dalam guanya banyakan. Jadi untuk penerangan pakai center handphone itu kurang memadai. Harus persiapan bawa penerangan harus bawa center. Nah, ini jadi ada rel kereta atau roda gitu ya, teman-teman. Nah, ini lorong-lorongnya. Ada pengunjung yang masuk dari sana juga. Kelihatan terang. Iya. Pada awalnya, gua yang dibangun tahun 1901 ini digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun pada tahun 1918, Belanda melakukan renovasi membangun 15 lorong dan 3 koridor, yaitu untuk saluran air, ventilasi, dan ruang interogasi. Ini ada ruangan. Ini penjara. Yuk. Coba deh pinjam senter. Nah, ini juga ada ruangan. Ke dalam lagi, nggak tahu ya ini untuk ruangan apa. Pada tahun 1941, Belanda merubah fungsi gua menjadi pusat komunikasi untuk mencegah perlawanan yang dilakukan para pejuang Indonesia. Belanda ini tembus dari ujung ke ujung. Ini lorong untuk keluarnya. Ini sebenarnya banyak lampu, cuman sudah tidak berfungsi ya, udah dilepas. Oh, itu pintu keluar juga. Terlalu kecil, mau dari sini aja. Dari sini aja. Ruang interogasi penjaraannya di sini. Oh, atas di atas nih. Mereka takut enggak? Nah, ini pintu keluarnya lagi. Karena kita mau ke penangkaran rusa, jadi keluar lagi lewat sini. Oh, jadi kita ini muter-muterin gua ya? Dan emang ternyata lebih dekat dari tadi yang gua pas kita keluar ya. Awalnya hutan raya ini memiliki luas 30 hektar, tapi sekarang sudah mencapai luas 590 hektar, membentang dari Dago Pakar sampai ke kawasan Maribaya, Lembang. Masih banyak monyet liar di atas, teman-teman. Hutan raya ini dinamai dengan nama salah satu pahlawan negara, yaitu Insinyur Haji Juanda. Beliau merupakan Perdana Menteri era demokrasi parlementer yang berjasa memperjuangkan tentang wilayah teritorial perairan Indonesia. Sarang tawon, tuh tawonnya. Ini? Oh, lebah madu ya? Oh, ini mah madunya nggak menyengat, Bun. Menyengat, cuman nggak tahu juga sih. Tuh lebahnya. Tersedia juga penyewaan sepeda dengan tarif Rp20.000. Sewa sepeda Rp20.000 ya. Berapa keliling, A? 1 jam? 60 menit.
Penangkaran rusak masih ke bawah lagi teman-teman. Memang membutuhkan fisik yang sangat prima, karena untuk mencapai penangkaran rusak ini jalannya selain berkelok, naik turun juga penuh dengan bebatuan. Alhamdulillah sudah sampai. Untuk masuk ke penangkaran rusaknya kita tidak perlu membeli tiket, hanya membeli wortel saja seharga 10.000 atau 5.000 untuk bisa lebih dekat dengan rusaknya. Ih, banyak lumpurnya. Nah, yang bawah itu. Ini adalah keterangan untuk rusaknya dari mulai nama Latin, lalu manfaat, tanduk, kulit, dan dagingnya. Bisa kita lihat di sepanjang jalan ini kita melewati jurang sebelah kanan. Dan hampir semua jalan di sini sebelah kanan atau kiri kita tebing, dan di sebelahnya lagi itu jurang. Ini adalah panggung hiburan untuk live musik angklung yang memang biasa diadakan apabila pengunjungnya sedang ramai. Sudah hampir sampai ke Gua Jepang. Dan ternyata Gua Jepang ini lebih lebar, tapi atapnya itu lebih pendek daripada Gua Belanda ya teman-teman. Gua Jepang didirikan oleh militer Jepang pada tahun 1942. Gua Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu untuk tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Kita waktu itu nggak masuk ke sini. Habis. Kok cuma segini? Gua ini dipahat secara manual selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Dari sini jaraknya sekitar 700 meteran lagi. Jadi fungsi ventilasi ini selain untuk lubang udara digunakan juga ini untuk lubang darurat, untuk lubang pengintaian. Ini kan kiri kanan dari pintu. Ketika Jepang kalah, pembangunan gua ditinggalkan begitu saja sebelum selesai. Lalu gua Jepang ini kembali ditemukan pada tahun 1965 lengkap dengan seluruh isinya. Sudah Bun? Udah. Pintu masuk Gua Jepang. Ini juga pintu masuk Gua Jepangnya. Di sini juga tersedia tempat penyewaan senter ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak bawa senter tidak usah khawatir, karena banyak sekali tempat penyewaan senter dengan harga relatif murah, yaitu Rp5.000. Tembus ke sini, tembus ke sini.
Tembus dari yang jalan mana ya? Kayaknya tembus ke sana deh. Mentok. Onye, tuh ada onye. Onye. Mangki. Ada himbauan untuk tidak memberi makan satwa untuk menjaga kesehatan mereka ya teman-teman. Taman Hutan Raya ini juga berfungsi sebagai bumi perkemahan, dan kebetulan saat kita kesini sedang ada sekolah, anak-anak sekolah yang sedang berkemah ya teman-teman. Karena memang fasilitasnya ada toiletnya, ada masjidnya juga, selain warung-warung makan, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas mereka saat camping. Sebelum ke Monumen Insinyur Haji Juandanya, kita ke arah panggung terbukanya dulu ya. Panggung terbuka ini berukuran 250 meter persegi, dilengkapi balkon yang mampu menampung 400 orang. Stage ini digunakan untuk menuangkan inspirasi atau untuk memamerkan hasil karya seni. Ini adalah Monumen Insinyur Haji Juanda. Dan ini adalah penetapan daerah Pakar Dago sebagai kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang ditandatangani oleh mantan presiden kita yaitu Bapak Soeharto. Ini deklarasi Juandanya, teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung perjalanan kita. Berwisata ke hutan konservasi seperti Tahura Insinyur Haji Juanda ini memang bisa jadi alternatif wisata. Selain mendapatkan udara yang segar, kita juga mendapat edukasi. Akan lebih baik lagi kalau kita bawa perbekalan ya teman-teman, apalagi untuk seperti kita yang mempunyai anak kecil, bawa minum yang cukup, bawa makanan mereka, sehingga mereka tidak merasa capek, bosan, lelah dengan perjalanan ini. Karena bagi kami ini untuk yang kedua kalinya kami kesini, dan anak-anak sangat menikmati wisata mereka. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.